sedikit trouble. Ya, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita, jiwa kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagaikan bejana. Biarlah hidup kita bagai bejana yang siap dibentuk di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan perbuatannya yang ajaib, menyampaikan kebenaran Injil dalam segala kehidupan kita, baik dari perbuatan maupun dari perkataan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul memuji muliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Persiapkan tubuh, jiwa, hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami satu hati untuk memandang kemuliaan-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan nanti menjadi hidup dalam kami, dan kami menjadi terang, menjadi contoh Tuhan bagi kehidupan nyata Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin ibadah kami mulai dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau sendiri pimpin kami Tuhan dalam segala apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Biarlah semuanya kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Dan apabila ada kuasa roh jahat, roh iblis yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami sirkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh-Mu sendiri yang ada dalam ruangan ini, terlebih dalam ruangan hati kami. Siapkan kami Tuhan untuk ibadah ini. Doa yang jauh dan sempurna ini kuserahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita sambung dengan pujian Tiap Langkahku. Biarlah langkah-langkah kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkah tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Di bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
biarlah Tuhan yang selalu memimpin langkah kita hingga sampai kita di rumah Bapa. Tiba bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Kita siapkan hati kita, jiwa kita, mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang sembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Bersama kita pakai seperti ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada gembala. Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu. Indahnya dekatan kasih-Mu, indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami merindukan pribadi yang dapat mengenal hati kami dan seluruh hidup ini, hanya Tuhan sajalah. Tiada yang bisa dapat memahami, mengerti tentang hidup ini selain Engkau Tuhan. Siapapun dari hidup ini tidak mampu kecuali Tuhan yang mampu mengenal seluruh hidup dan isi hati kami. Itulah sebabnya Bapa di surga, betapa kami harus berhati-hati, kami harus waspada dalam diri kami, sebab mungkin orang lain tidak tahu apa yang ada dalam isi hati kami, tetapi Tuhan tahu dan menyelidiki seluruh yang ada dalam isi hati kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, perkenan kami pada pagi hari ini untuk kami menyerahkan hidup ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dan tiba waktu kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya firman menjadi kekuatan bagi kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, kalau kami dalam mendengarkan firman-Mu, kalau ketemukan ada pekerjaan setan, si jahat yang mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan pergi. Gerai kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus, pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada pagi hari ini di dalam bulan Natal, kita akan merenungkan firman Tuhan berkenaan dengan tema Natal kita dari Ibrani pasal 1 ayat yang ke-3. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-3, bahwa Yesus atau Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Sesungguhnya manusia pertama, Adam dan Hawa, itu diciptakan untuk menjadi cahaya kemuliaan Allah. Mengapa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksud ciptaan Tuhan atas manusia adalah supaya semua ciptaannya, mulai hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6 itu, manusia bisa mengelola dan mengusahakan semua ciptaan yang Tuhan ciptakan. Manusia dibuat atau diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain,
di dalam manusia ada tubuh, jiwa dan roh, itu maksudnya supaya dalam pengelolaan ciptaan Tuhan, dalam mengusahakan seluruh ciptaan Tuhan, demikian juga di dalam merawat seluruh ciptaan Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia itu lebih daripada yang lain. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Menciptakan memang mudah ya, tetapi di dalam pengelolaan, mengusahakan ciptaan ini atau merawat ciptaan Tuhan ini juga tidak mudah. Ya, seringkali kita memperhatikan bahwa orang bikin rumah itu gampang, yang susahnya itu merawat rumah. Bikin rumah mungkin maksimal kalau ukuran kecil setengah tahun itu terlalu lama. 100 hari atau 150 hari itu waktu yang diberikan misalnya untuk rumah dengan 2 kamar misalnya. Tetapi untuk merawatnya itu panjang, sepanjang orang yang tinggal di dalamnya. Tidak pernah ada, atau mungkin ada orang juga tanya sama saya, Pak Yusak, saya mau bikin rumah itu yang cuma seumur hidup saja, tidak pernah diperbaiki lagi, tidak pernah rusak gitu ya. Ya saya bisa buat begitu ya, gampang, beli kontainer saja ya, beli kontainer selesai itu ya. Kontainer juga mahal loh, ukuran berapa feet itu yang paling kecil itu 250 juta itu. Jangan dikira itu murah, lebih mahal dari rumah ya. Itu tahan lama ya. Nah kalau minta tahan lama sama saya, masalahnya bahan-bahan yang kita ciptakan ini atau yang kita buat itu adalah bahan yang tidak tahan lama ya. Ada promo, ini semen paling kuat, tanya kuatnya seumur hidup apa? Enggak Pak, 5 tahun loh kan, berarti itu enggak kuat ya, cuman 5 tahun ya. Wah ini bahan tahan lama berapa tahun? Paling 10 tahun ya. Atap misalnya genteng itu bisa bertahan 20 tahun tuh lebih, 30 tahun bisa, nggak usah ganti-ganti. Tapi masalahnya bukan genteng yang rusak, masalahnya kayunya. Tahan rayap enggak? Oh ini dari jati Pak, sampai kapan kuatnya? Kena satu rayap saja, dikirim rayap satu, jati sak rumah itu dalam 1 tahun sudah langsung hancur tuh ya. Jadi kita perhatikan bahwa merawat itu yang tidak mudah, panjang ya. Lalu kemudian juga belum lagi manusia kita ini adalah manusia yang bosan ya. Untuk ruang tamu nih warna ket ben hijau terus ganti, pink ganti, apa abu-abu ganti, apa lagi ya. Jadi orang yang bosan, rumahnya nggak bosan tapi orang yang bosan kan gitu ya. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa alam semesta juga Tuhan mau manusia itu diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini yang Tuhan ciptakan. Sehingga pada diri manusia itu ada kemuliaan Allah ya. Misalnya siapa dulu, Ibu Bambang ini ya. Ibu Bambang kemudian diutus ke mana gitu ya, ke luar pulau. Dia bekerja di pekerjaan yang lama misalnya,
diberi tugas oleh pimpinan. Maka pada waktu dia sampai di sana, misalnya ketemu dengan klien dan sebagainya, dia tidak boleh atas nama sendiri. Dia harus pakai nama atas nama perusahaan. Gagalnya kita membangun perjanjian, misalnya gagalnya apa yang kita lakukan, itu tergantung kepada yang diutus ini tadi. Ya, misalnya kalau ada perjanjian dengan perusahaan lain, misalnya kemudian antar bos ini di nelpon misalnya, bos tolong besok ketemu, waduh saya ada di luar negeri, nanti saya kirim staf saya. Nah, staf ini itu membawa kehormatan perusahaan, membawa kehormatan pimpinan. Ya, dia tidak boleh atas nama sendiri. Sama juga waktu manusia ini diciptakan dan disuruh mengelola alam semesta ini, dia melakukannya atas nama Tuhan. Bukan kemudian atas nama Adam dan Hawa mencari kehormatan sendiri, tidak bisa. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3:23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksud kemuliaan Allah yang hilang itu di mana? Yaitu tadi, sebenarnya manusia ini dipercaya Tuhan untuk mengelola alam ini, tetapi dia tidak bisa dipercaya. Sama seperti tadi saya katakan, misalnya diutus Bu Bambang ke mana, kemudian dia membawa bebannya itu bukan bawa dirinya, bukan atas nama suaminya atau atas nama dirinya, tidak bisa. Tetapi dia harus mengerjakannya atas nama perusahaan, apalagi kalau bikin perjanjian. Ya. Wadah kelirunya, yang malu bukan dirinya, yang malu perusahaan. Ya. Maka bebannya itu atas nama Tuhan itu tadi, atas nama perusahaan tadi. Nah, kita manusia waktu itu juga begitu. Diutus untuk mengelola, untuk mengusahakan tanah ini. Dari mana kamu diambil? Ini ciptaan Tuhan loh, gak boleh sembarangan. Tapi manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan itu, dan akhirnya apa yang dikerjakan manusia rusak. Ya. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan di Taman Eden itu, akhirnya diusir sama Tuhan. Wah, kamu tidak bisa dipercaya. Stempel ini ada di dalam, kan gitu ya. Misalnya kalau melakukan pekerjaan lalu kemudian bikin rugi perusahaan kan misalnya, wah bukan cuma dipecat, ini kemudian nama ini ya disebarkan ke kawan-kawannya, wis ojo gawe wong iki, rusak iki. Ya. Jadi manusia kemudian di resign, dipecat, jadi manusia, bukan jadi manusia ya, dipecat, dibawa keluar dari Taman Eden, sudah. Kelakuannya terus merusak. Ya. Akhirnya seharusnya mengusahakan tanah itu dengan dengan kepandaian, dengan pikiran yang diberikan oleh Tuhan begitu ajaib. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, akhirnya barang ini yang mau dikelola itu dikutuk. Terkutuklah tanah karena engkau. Susah payah kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu, semak duri dan onak duri yang akan menjadi makanan. Manusia jadi susah. Ya. Sampai kemudian punya keturunan pertama dari dari Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel.
Sing ngajari iri hati ku sapa? Yang mengajari Kain itu benci sama Habil itu siapa? Masalahnya apa? Waktu membawa persembahan sama-sama, ternyata persembahan Habil diterima, persembahan Kain ditolak. Jadi gara-gara itu kemudian marah. Yang menasihati Kain siapa? Adam. Yang menasihati Kain itu apa ini? Hawa. Sojok ngono, sojok mengamukan, jangan iri hati. Ya. Adam dan Hawa nasihati? Enggak. Yang menasihati siapa? Tuhan. Wis dinasihati mbek Tuhan, berhenti ndak? Tobat ndak? Makanya kalau saudara itu ketemu orang, kok niku tak omongi bolak-balik. Lho kok sampean Tuhan ae sing ngomong ae gak dirungokno kok. Sampean niku sapa? Anda itu siapa? Makanya kalau ada terjadi sesuatu persoalan dan akhirnya terjadi masalah besar, masalah besarnya Kain dan Habil adalah Kain membunuh Habil, ini masalah besar nih. Tapi yang sudah memberi nasihat sebelumnya siapa? Tuhan. Tuhan saja kasih nasihat saja tidak bisa, apalagi Adam dan Hawa. Makanya kalau ada orang hari ini suka-suka kasih nasihat dan merasa nasihatnya itu didengar, manusia susah dinasihati, oleh Tuhan pun susah. Ojo ngono nak, sing ngomong malah ojo ngono iku, sing ojo iku dikerjakno. Lho sing heran iku ning ngamuk iku sering kali ngomong terusno. Lho ini diterusno lho gak oleh. Kan gitu ya. Ayo terusno. Kan gitu ya. Sakjane terusno ngono lho. Tapi kalimat terusno itu kok suruh berhenti kan? Itu kayak ono handreme gitu ya. Terusno, iku kayak handrem ngono ya. Sakjane nek orang ngrungokno terusno. Ngono. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa manusia karena dosa ini betul-betul kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa lagi mewakili Tuhan di dalam hidupnya. Bukan hanya tidak bisa merawat, tidak bisa mengelola, mengusahakan keturunan pertama dari Adam dan Hawa, malah membunuh saudaranya. Ini benar-benar rusak. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan betul-betul sudah nggak ada dalam diri manusia. Manusia tidak bisa menjadi cahaya kemuliaan Tuhan. Yang sebenarnya manusia pertama Adam itu juga disebut anak Allah. Harusnya seorang anak ini memuliakan bapaknya. Kan seringkali kan gitu. Saya sampai hari ini masih kena pengaruh papa saya. Jadi kalau saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan, apa yang saya kerjakan semuanya, oh kayak bapak kan gitu ya. Jadi papa saya punya pengaruh, dikenal. Oh iya bapak pendeta, oh iya bapak gini, oh iya kan seringkali kan gitu. Ya. Mana dari tentara, oh iya bapak tentara, kan gitu ya. Pengaruh bapak iku pas pengaruh sing apik. Ini anak nyolong, sapa bapak mati kon, kan gitu ya. Iki wong nyolongan, tuh, ya.
Kadang-kadang juga begitu ya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang suka poligami itu ya, punya istri banyak itu ditontonnya diurut ya. Oh lah wong bahaya ngono kan gitu ya. Wah bapak iya ngono. Iya wis ngono iku. Waduh. Jadi kemuliaan keluarga itu ya bebannya pada anak-anak. Kemuliaan orang tua itu bisa menjadi baik, apa yang dilakukan oleh anaknya itu baik. Lah padha nanti kalau ketemu di sana, wancene Kain niku bapak, waduh, kan gak enak iku nih Adam itu terus dielokno gara-gara anak yang namanya Kain. Tapi kemuliaan ini memang sudah hilang. Cahaya kemuliaan ini sudah tidak ada. Sehingga manusia menjadi rusak, sehingga manusia menjadi hidup dalam kegelapan. Sudah diingatkan Tuhan, iya nih sing ingatno iku bapake Adam dan Hawa gitu ya. Enggak, yang mengingatkan langsung atas Kain itu Allah itu sendiri. Wis diingatno mbek Tuhan si mateni adike coba. Hanya gara-gara iri hati. Ini kapan munculnya iri hati? Ini kapan hidupnya saling menyalahkan? Dan memang dosa itu membuat orang seperti itu. Waktu ditanya sama Tuhan, Dam, kenapa kamu makan buah ini? Lu gara-gara bojoku. Loh ya kan, dia tidak jujur. Jangan nyalahkan istri. Tuhan tanya, kamu kenapa makan? Iya salahku mangan Tuhan. Mestinya kan gitu. Ya. Lho maksudmu gara-gara bojomu iku ya apa? Maksud terus bojomu kon anak turu terus diungamang cepno makan gitu. Mangan. Aku nih gak makan, kamu gak cinta saya. Bukan begitu. Ya. Adam itu makan sadar. Dia tahu itu tidak boleh kan gitu ya. Dia tahu tidak boleh tapi dia makan. Lo kok bisa nyalahno istri? Lo banyak kan juga gitu. Nih bapak iku salah. Pernah terus terang enggak? Pernah ngaku enggak? Meneng ae. Engko nih dituntut nyalahno. Pancen ibu iku. Iya kan? Wah, nis paling nyalahno itu paling pinter. Suami itu paling gampang nyalahno istri. Dek kamu gak mau, dia gak merasa bersalah tuh. Heran saya, kok bisa muncul gitu ya dosa itu. Nemen pol. Wah istri tola-tole, sopo disalahno. Wah enak nih Ari sama istri, bingung istri ini mati aku. Wah, ini Bu Bambang anak muncul, anak pertama muncul nih gara-gara iki. Ini muncul anak kedua, sing kedua muncul langsung anak iki gara-gara wis. Orang seringkali begitu. Tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Tidak mau mengaku bahwa dirinya salah. Dan itu rusak. Sampai kepada Kain juga jadi pembunuh juga begitu. Dia tidak mau ngaku. Lu Tuhan sudah tanya, sudah ngomong, lu kenapa kamu marah, kenapa kamu itu iri hati? Sebenarnya yang mau disalahkan oleh Kain itu siapa? Bapak Ibu bukan. Yang disalahkan siapa? Tuhan. Kan iku napa Tuhan milih tak edeke, aku ngamuk. Lu kan begitu. Kadang-kadang jujur ya di dalam keluarga juga hampir sama seperti itu. Kadang-kadang keluarga itu kakak itu yang sering kali iri sama adiknya, kan gitu ya. Wis emas iki lho, kan gitu. Sing diirini mesti adike. Engko ne ibuke ngekeki lebih, yo. Kan gitu. Lah urusane ibuke ape ngekeki akeh ape ngekeki titik urusane ibuke lho, lah pengamuk. Kan gitu ya.
Tapi karena perasaan tadi itu loh. Ya, banyak orang berdosa itu bapernya itu luar biasa, bawa perasaan toh ay. Mestinya kan Kain tuh sadar diri, ya wis lah Tuhan, kalau kali ini yang dipilih punyanya Habel, nanti tahun depan punya saya kan Tuhan, gantian kan gitu. Ya. Ya saya kira juga misalnya ya, saya hanya berpikir ini misalnya, andai kata klausul cerita ini yang diterima itu punyanya Kain, kira-kira Habel membunuh enggak? Tetap membunuh. Yang namanya manusia yang sudah dosa ini rusaknya luar biasa. Orang harus selalu dimulai dari yang namanya benci dan iri hati. Maka Bapak itu mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Wis kono sing dikorban lain wis. Anakku dewek tak korban. Nih si ndablek ya tak binasakan gitu. Tapi sekarang ya sudah, anakku yang karena begitu besar kasih Allah. Manusia jatuh dalam dosa iri, isinya adalah mulai dari iri hati, benci, tidak mau mengaku salah. Ya. Tadi mulai suami, mulai dari Adam menyalahkan istri tolak ono ulo salah ono ulo kan gitu ya. Seharusnya yang mau disalahkan nanti terakhir cuman Tuhan. Kenapa Tuhan kasih buah itu di tengah-tengah taman? Mbok ojo dikei kan gitu. Kan sering kali juga saya dulu berpikir gitu, Tuhan kenapa sih kok ditaruh di tengah itu? Ya kan? Kenapa kok Tuhan itu sengaja? Paling Tuhan itu punya fragmen khusus untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Tetapi di dalam melihat kemahaan yang ada dalam diri Allah, doktrin kemahaan Tuhan dalam diri Allah, Allah itu juga punya kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yang namanya hukum, yang namanya peraturan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, Allah yang maha adil, semuanya pokoknya maha. Allah yang semacam ini pun ada yang dia tidak bisa lakukan. Apa? Berbuat dosa. Apa yang dia tidak bisa dilakukan oleh Allah? Dia tidak bisa berbuat untuk tidak hidup dalam kekudusan. Dia tidak bisa hidup cemar. Tidak bisa. Itu berarti pada diri Allah tetap ada batasan. Nah, manusia itu diberikan hukum di tengah-tengah taman itu bukan berarti untuk supaya manusia itu seperti ada yang menekan kebebasan, tidak. Dengan adanya hukum di tengah-tengah taman itu diberikan kepada manusia supaya manusia itu hidup itu punya batasan seperti Allah. Allah itu maha bebas tapi tidak boleh hidup sebebas-bebasnya. Allah kita adalah Allah yang tertib, Allah yang ada keadilan, dan dia tunduk pada keadilan yang dia buat sendiri. Allah adalah maha kudus, maha suci, maka dia harus tunduk kepada kemahaan yang dalam dirinya sendiri yang adalah kudus dan suci. Itulah sebabnya mengapa manusia di Taman Eden diberikan batasan yang satu ini, jangan kamu makan. Ya. Dan pada akhirnya, dan juga hukum itu sudah dikasih tahu, kalau kamu melanggar ini pidananya mati. Tidak dikatakan pidananya seumur hidup atau pidananya 10 tahun. Mosok mangan buang ini kok pidananya mati. Iya. Karena manusia melanggar batasan yang ada dalam diri Allah.
bahwa apa yang Tuhan ciptakan atas diri manusia waktu itu adalah sempurna, bukan setengah sempurna. Ya. Maka pada waktu manusia ini melanggar hukum Allah dan jatuh dalam dosa, dosanya juga sempurna. Dan akibat yang diakibatkan oleh diri manusia ini juga fatal sekali. Tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh sembarangan. Ya. Nah akhirnya manusia kehilangan kebebasan. Dulu kebebasan manusia hanya satu, hanya Allah itu saja sendiri. Tidak ada yang lain. Hidupnya hanya untuk Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai hidup memikirkan dirinya sendiri. Karena apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang dialami pertama manusia telanjang. Lu gak nge klambi awake dhewe kan gitu ya. Padahal pada waktu manusia diciptakan, Tuhan tidak menciptakan baju bagi manusia, tetapi manusia ditutupi dengan kemuliaan, bahwa ini barang mulia. Tetapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, barang mulia diambil jadi barang rusak, sehingga harus ditutupi. Manusia mulai mikirkan ini gak gawe klambi bendino keroan kan gitu ya. Ya. Wah, angin silir-silir di Taman Eden nih kan gitu ya. Dosa membuat manusia, waduh nih gak kelambian nih. Ya kan. Bukan persoalan cuma menutupi kemaluan niku. Masalahnya kalau ndak kelambenan, waduh, masuk angin nih, keroan terus kan gitu ya. Ya, zaman itu belum ada obat. Jadi mulai manusia memikirkan diri sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga kebebasan untuk Tuhan gak ada lagi. Dia lebih melihat diri sendiri. Ya, gak Adam, gak Hawa. Ya kan. Mulai dia orientasi hidupnya bukan lagi Tuhan menjadi pusat hidupnya, tetapi yang menjadi pusat hidupnya berubah menjadi diri sendiri menjadi pusat hidup. Dan itulah sebabnya maka pada waktu Tuhan minta pertanggungjawaban, manusia yang telah jatuh dalam dosa ini tidak bisa jujur, tidak bisa mengaku dosa. Paling mudah adalah merasa diri benar dengan cara menyalahkan orang lain. Banyak orang seperti itu, menyalahkan orang lain, merasa diri benar. Dan ini kerjaannya setan. Ya. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai keturunan kedua, ketiga, keempat, terus sampai Tuhan harus murka karena dosa manusia ini. Manusia mau tidak mau harus diselesaikan dengan air bah. Tumpas, bunuh semua. Apakah dalam hal ini Tuhan jahat? Tidak. Tuhan menunjukkan kemahamuliaannya. Tuhan menunjukkan kemahakudusan Dia, bahwa kekudusan Allah telah dirusakkan oleh manusia. Dan dampak dari itu maka dunia ini pun rusak, hancur. Jadi jangan orang berpikir dosa itu hanya berakibat pada diri manusia, salah. Dosa menyebabkan juga rusaknya alam semesta yang seharusnya tadi ditugaskan kepada manusia untuk mengelola, untuk mengusahakan. Ada tugas khusus dari Allah, kamu harus kerjakan ini. Tapi manusia telah melanggarnya dan semuanya rusak. Dan bukan hanya dirinya rusak, alam jadi rusak. Bagaimana Tuhan memunahkan manusia pada waktu itu dengan cara air bah. Bukan hanya cuma manusia, tetapi binatang-binatang punah.
tumbuh-tumbuhan juga punah. Dengan adanya hujan yang begitu besar, kemudian air bah mulai naik, pasti terjadi longsor di mana-mana. Ekosistem alam rusak semua. Mungkin zaman itu masih ada dinosaurus, tapi dinosaurus mati semua gara-gara itu semua. Waduh, hancur semua. Manusia nggak melihat efek daripada dia telah jatuh dalam dosa. Nah, dipikir 6 orang atau 8 orang yang sudah lolos ini, yang ada di dalam bahtera ini, dipikir 8 orang ini jadi orang baik semua, brengsek juga. Ya, namanya manusia. Nuh yang selamat pun tidak selamat akhirnya. Setelah apa? Setelah dia turun dari bahtera jadi tukang mabuk, coba. Iya kan? Kalau akhirnya kemudian Ham itu membicarakan bapaknya kayak begitu, sebenarnya nggak salah. Ya kan? Coba kalau ada sini keluarga, ada istri suamimu pulang mabuk, ya apa? Ya namanya orang mabuk di luar kesadaran dia bisa mukuli istri itu. Ham bisa membela itu, Ham bisa ngamuk itu. Tapi dasar yang satu ini namanya Nuh ini, mulutnya nggak dijaga. Dalam keadaan mabuk dia mengutuki Ham. Kesalahan ditutup dengan kesalahan, berat sekali. Ham kan berbuat salah, tapi juga sebenarnya Nuh kan berbuat salah. Kalau kakak dan adik mereka Sem, Ham dan Yafet, Ham itu anak tengah ya. Kalau kakaknya itu Sem sama Yafet itu menutupi ketelanjangan bapaknya, itu bukan berarti yang dia lakukan juga benar, belum tentu benar. Ya kan kita mesti ini ya apa ya? Kalau di dalam ilmu teologi itu ada 2 macam, ada doktrin, ada yang namanya pastoral. Pastoral itu kalau doktrin itu kayak orang hukum, wis gak iso berubah wis. Tapi ini pastoral enggak, lihat masalahnya, lihat persoalannya. Ya. Jadi kalau kita melihat Nuh mengutuk anaknya, itu salah, nggak boleh. Ya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet tadi menutupi ketelanjangan. Ya, lalu kita mengatakan apa ini? Ketelanjangan itu jangan dibongkar-bongkar gitu ya. Itu kan zaman sekarang kan gitu ya. Jadi kita belajar dari apa ini, dari cara hidup, dari peristiwa atau fragmen cerita dari Nuh dengan anak-anaknya ini, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan seharusnya orang Kristen tidak boleh menceritakan kekurangan-kekurangan. Kita bisa terima kalau hari itu ya, tapi kalau hari ini tidak bisa. Barang bosok itu tidak boleh kemudian tidak dibicarakan, harus diselesaikan. Seharusnya kakak dan adik itu kalau bisa menjauhkan Nuh dari anggur, bukan cuma nutupi ketelanjangannya dengan selimut. Ya. Cerita tentang fragmen Nuh mabuk itu bukan baru 1 kali. Ceritanya di Alkitab kelihatannya sekali, kok kayak begitu remeh-temeh. Ini enggak remeh-temeh. Maka tadi kalau kita lihat fragmen tentang kejatuhan manusia dalam dosa, itu bukan kemudian baru sekali itu iblis itu dalam rupa ular itu kemudian membujuknya itu baru sekali langsung jatuh. Enggak. Fragmen ini lama. Fragmen cerita ini jangan dipikir bahwa cek sepele nih, enggak sepele. Bagaimana ular tuh mendesak terus yang namanya perempuan tuh bukan 1 kali 2 kali. Ini sekali langsung ditolak. Gak,
2 kali diiming-iming, mikir kan gitu ya. 3 kali, wah itu terus dilikiti kupingi, terus jadi kan gitu ya. Mengapa kok bukan Adam? Wah, Adam tidak bisa. Enggak, gitu. Iya. Makanya ular masuk melalui istri. Ya. Ular tidak bisa menaklukkan Adam, tetapi istri bisa menaklukkan Adam. Dan fragmen ini jangan dikira fragmen yang sederhana, tidak. Makanya kalau kita membaca Alkitab kok sebenarnya kalau kita merenungkan baik-baik dan kita mohon kepada Tuhan, tidak sesederhana itu. Sama juga dengan bagaimana Nuh sampai mengutuk anaknya ini Ham, itu nggak sesederhana ini peristiwa. Tetapi di sini yang saya bisa ambil hari ini bahwa kesalahan Bapak itu ada pada sama salahnya gitu. Jadi jangan kesalahan itu ditutupi dengan kesalahan, makin runyam, makin nggak bener, gitu loh. Makanya akhirnya menjadi generasi selanjutnya menjadi generasi yang rusak. Maka mau tidak mau Allah mengambil inisiatif memilih orang akhirnya. Jadi sejak fragmen cerita Nuh dengan anak-anaknya, akhirnya kemudian dari situ Allah pilih orang. Wah, ini nggak bisa begini terus nih. Akhirnya dari Sem lah diambil sebuah garis keturunan yang disebut dengan benih ilahi. Sem punya anak Tera, Tera punya anak 3 Nahor, lalu kemudian Abraham sama Haran. Yang dipilih Abraham. Abraham punya anak bukan 2, anaknya 7. Kemudian yang dipilih Ishak. Ishak punya anak bukan cuma 1, 2, yaitu siapa? Yakub dan Esau. Yang dipilih siapa? Esau. Yakub, ya. Yang dipilih Yakub. Yakub menjadi bangsa Israel. Tetapi dari 12 bangsa ini yang menjadi pilihan Tuhan yang utama adalah dari keturunan Yehuda. Maka kalau keturunan Yehuda itu sekarang menjadi bangsa yang seringkali kita dengar bangsa Yahudi. Yahudi itu diambil dari kalimat Yehuda. Bahasa Indonesianya kita Yehuda, tapi bahasa mereka adalah Yahudi. Itu namanya dari Yehuda. Mengapa dari Yahudi? Karena Daud. Mengapa Israel? Karena Abraham. Ya. Maka nabi-nabi dalam Alkitab itu semuanya dari Israel. Yang herannya nabi-nabi Israel ini diakui menjadi nabi-nabi orang Arab. Aneh, di Arab tidak ada nabi. Musa dipek, loh ya, Abraham pek, wis peken ngono kan. Cuma kita ini masih baik ya. Ya. Daud dipek, pen. Ya, sampai Yesus namanya Isa dipek pisan, peken kabeh wis. Nah, gitu. Makanya heran kok saya ini. Kok mereka tuh suka ngambil-ngambil orang gitu ya. Ya. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa dosa begitu rupa, dan akhirnya tadi saya katakan Tuhan terpaksa milih. Ya. Dan itu kalau kita tanya kenapa kok Tuhan mesti milih, ya hak prerogatif nih gitu. Nah itu bahasanya sudah hak prerogatif itu. Ya itu yang maha kuasa sudah. Jadi garis itu diturunkan, jadi tidak boleh lagi kemudian sembarang orang sampai kepada Yesus Kristus. Lah kalau pilihan Tuhan ini terus kepada Israel, bangsa lain bagaimana? Nah itulah sebabnya maka melihat bahwa sesungguhnya bangsa Israel itu menjadi cahaya kemuliaan Tuhan, tetap gagal. Sebuah bangsa yang dipilih Tuhan tetap gagal. Karena apa? Karena dia tidak menghormati Yesus Kristus. Nah sementara kemudian Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, sekarang oleh Yesus Kristus cahaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui siapa? Orang-orang Kristen, bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang yang beragama Yahudi, tetapi oleh orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Orang-orang Kristen hari ini memuliakan Yesus. Ya.
yang apa ya, urutannya sebenarnya tadi dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi mengapa Yesus itu diutus ke dalam dunia ini? Karena yang berdosa manusia, yaitu minggu yang lalu saya sampaikan. Tetapi kita melihat bagaimana cahaya kemuliaan ini dinyatakan, maka kemudian Yesus Kristus harus menjadi cahaya kemuliaan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam menyelamatkan manusia. Kegagalan yang telah terjadi pada sebelumnya dengan berpikir bahwa dengan diberi agama ya, diberikan hukum Taurat, bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan ini bisa menjadi baik. Ternyata enggak. Ya. Andai kata hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan dan membuat bangsa pilihan Tuhan ini hidupnya terselamatkan, pasti Allah tidak akan mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Tetapi kegagalan agama sudah merusak semuanya. Dosa tidak menjadi makin baik. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal yang ke-6, 7 dikatakan, makin manusia mengenal hukum Taurat, manusia makin berdosa, makin jahat. Ya. Karena apa? Karena berpikir begini ya. Ya ini juga seringkali juga salah dimengerti oleh banyak orang ya. Misalnya tentang iman Kristen ya, bahwa Allah itu menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Maka karena anugerah keselamatan itu pada diri manusia yang sudah pasti selamat oleh Yesus Kristus itu, lalu kemudian orang berpikir kalau tahu saya sudah pasti selamat, saya akan berbuat dosa sekuat-kuatkannya, atau saya akan berbuat dosa sefull-fullnya berbuat dosa, baru kemudian saya bertobat lalu saya masuk surga. Nah itu salah. Itu salah. Kalau Tuhan atau Allah sudah menyelamatkan kita, mana bisa kita bisa berbuat dosa? Mengapa kita nggak bisa berbuat dosa? Karena ada Roh Kudus. Kon macam-macam di kupingmu dituari, gitu ya. Oh macam-macam kamu dibuat masalah sampai kamu tunduk-tunduk sama Tuhan. Nggak bisa. Allah nggak bisa dipermainkan. Nah itu seringkali orang salah mengerti, salah paham. Apalagi bulan Desember juga banyak salah paham ini. Pahamnya salah akhirnya. Jadi seperti itu. Orang berpikir bahwa kalau Allah menyelamatkan manusia, keselamatannya bisa hilang. Tidak bisa hilang. Karena Allah intervensi. Lalu ada orang mengatakan, loh manusia kan ada kebebasan. Tadi saya katakan sejak manusia jatuh dalam dosa, kebebasannya kepada Allah sudah nggak ada. Dia lebih bebas untuk diri sendiri. Dia lebih tunduk kepada iblis daripada kepada Tuhan. Dia lebih tunduk kepada harta kekayaan daripada kepada Tuhan. Dia lebih tunduk kepada kepandaian kepada diri sendiri daripada kepada Tuhan. Manusia nggak bisa. Manusia berdosa nggak bisa. Itulah sebabnya maka dia datang menyelamatkan. Maka tugas Yesus Kristus adalah membayar dosa, menebus dosa. Bayarnya kepada siapa? Ya kepada Allah Bapa, karena manusia tidak berdosa kepada iblis. Manusia berdosa kepada Allah Bapa, disitulah anaknya membayar harga yang harus dia bayar dengan dia mati di atas kayu salib oleh darahnya sendiri, darah yang mahal. Dia telah menebus kita, membayar kita. Ya. Itu mahal sekali, itu nggak murahan. Keselamatan ini nggak murahan. Setelah Tuhan Yesus menyelamatkan, keselamatan itu kemudian seperti barang bebas gitu. Terserah kamu pakai atau tidak. Tidak. Bukan barang begitu. Tetapi sejak kita diselamatkan, maka Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya masuk dalam hidup kita. Manusia harus dipaksa diarahkan.
Kalau manusia harus menggunakan free will, kebebasan diri sendiri, itu rusak. Gak bisa. Karena kebebasan manusia sudah cemar oleh dosa. Kecenderungan manusia bukan kepada Allah, kecenderungan manusia kepada diri sendiri dan kepada dunia dan setan-setan. Maka harus ditundukkan. Maka manusia adalah tempat perjuangan, peperangan. Tetapi Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menang. Ya. Nah, di sini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh betapa anugerah Tuhan berikan atas kita. Maka Yesus, anak Allah, diutus ke dalam dunia ini. Maka kalau ada orang tanya, Yesus itu jadi Tuhan sejak kapan? Sejak sebelumnya. Sejak dunia belum ada tuh, Yesus sudah Tuhan. Ya. Lalu pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia jadi manusia, iya. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Loh, kenapa kalau Tuhan ditanya kok enggak tahu? Loh ya, itu bukan Tuhan, itu manusianya. Ya kan ditanya sama, kapan hal kedatanganmu Tuhan, tanggal berapa? Kan misalnya gitu ya. Hanya Bapak saja yang tahu. Jujur, Yesus tahu enggak? Tahu. Sebagai Allah dia tahu. Tetapi sebagai manusia ditanya, tahu enggak? Enggak tahu. Mengapa tidak tahu? Mengapa Yesus mengatakan tidak tahu? Karena manusia itu berpikir kronologis. Kan ada dua macam waktu ya. Nama waktu itu, waktu kronologis itu waktu tiap hari. Bangun pagi dicatat sampai tidur malam sampai besok pagi. Itu namanya kronologis. Ada yang namanya waktu disebut momentum. Momentum itu apa? Waktu lahir. Gak bolak-balik lahir kan kita. Ada tanggal lahirnya kan. Sekali seumur hidup kan. Ada waktu mati. Itu momen. Ada waktu misalnya lulus sekolah SD. Mosok bolak-balik lulus SD. Itu kan enggak ada kan. Sekali saja itu. Itu yang namanya momentum. Itu waktu yang enggak bisa diulang. Tapi ada orang mengatakan, Om, ada yang waktu momentum untuk menikah. Ya bisa menikah bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, terserah kan itu ya. Ya. Tetapi itu momentum, enggak mendino kawin, enggak mendino menikah terus kan enggak. Kan gitu ya. Jadi ada yang itu namanya waktu momentum. Jadi manusia hidup dengan kronologi, manusia hidup dengan momentum. Tetapi ada yang disebut yang ketiga adalah waktu kurios, waktu Allah. Allah kena waktu jam? Enggak. Allah kena waktu detik? Tidak. Allah terbatas di dalam ruang dan waktu? Tidak. Makanya kalau harus menjawab jawaban orang kapan hal kedatangan Tuhan, harus Yesus menjawabnya sebagai manusia. Dia jawab tidak tahu. Tetapi kalau dia sebagai Allah harus menjawab nerangnoi dawa, makanya dia hanya ngomong saya pasti datang. Aku akan datang kedua kali. Kapan Tuhan? Wah, iku ning jelasno berdasarkan penjelasan Allah, bingung. Dia karena apa? Karena manusia hidup dengan hidup kronologi dan momentum. Dia tidak ngerti waktu Allah. Allah tidak terbatas oleh waktu ruang. Ya kan? Allah tidak mengenal pukul jam, detik, menit, enggak ada. Bagi Allah tidak ada itu. Hanya kita saja. Makanya kalau mau menerangkan, wis pokoknya aku teko. Kapan? Aku gak ero. Hanya Bapak saja yang tahu. Waktu dia bicara itu, dia bicara sebagai manusia dalam pikiran manusia. Jadi ada seperti itu. Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia, apakah dia setengah Allah, setengah manusia? Enggak ada. Dia benar-benar manusia, dia benar-benar Allah. Kapan dia pakai kealahannya, kapan dia pakai kemanusiaannya, itu dipisah oleh Alkitab dengan kronologis yang jelas. Maka kalau manusia nggak bisa memahami itu, kalau kita nggak bisa memahami itu, ya rusak juga. Makanya seringkali saya katakan bulan Desember sudah bulan salah paham.
Ada gereja-gereja yang tidak mengakui tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, dianggap sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Lu buktinya mana? Kita kan bicara tentang otentik, tentang sejarah, tentang saksi. Bapak-bapak gereja itu sudah mengadakan hari ulang tahun Yesus atau miladnya Yesus itu, atau kelahiran Yesus Kristus sejak tahun 163. Belum jauh dari waktu kematian Yohanes tahun 95. Ya. Itu sudah dirayakan, itu perayaan waktu itu. Mau lihat sejarahnya, kita menelusurinya dari Injil Lukas, bagaimana waktu Zakaria itu membawa persembahan, lalu kemudian istrinya yang tidak pernah hamil, kemudian dia hamil, lalu ketemu dengan Maria, dan waktu ketemu dengan Maria itu bulan Maret. 9 bulan kemudian Yesus lahir betul tanggal 25 Desember. Kok katanya merayakan hari raya apa itu, kelahiran Dewa Matahari loh. Sekarang sejarahnya di mana? Dan orang yang ngomong gitu itu gereja yang baru ada 1000 sekian tahun lah. Ini sudah dilakukan berulang-ulang setiap tahun, kok dianggap kemudian salah. Dan ada gereja yang tidak mau merayakan Natal karena kalau ketemu sama orang tanya, mana buktinya? Kalau itu hari raya kelahiran Dewa Matahari. Kalaupun itu sama, itu bukan hari raya orang Kristen. Ya kan? Masa hari raya Dewa disamakan dengan hari raya Kristen? Kan enggak. Nah, kebetulan juga tanggal 25 Desember itu adalah hari peletakan hari pentahbisan Bait Allah, namanya Hanukkah. Makanya pelita emasnya itu bukan 7, pelita emasnya itu 9. 1 di tengah, 4 di kanan kiri. Ya. Maka disebut hari terang, hari Hanukkah, hari pentahbisan Bait Allah. Makanya kemudian kita kan kalendernya kan Masehi, maka dimulai tanggal 1 Januari. 1 Januari itu adalah harinya Yesus disunat. Jadi sebenarnya orang Kristen itu bersyukur karena hari Yesus disunat itu menjadi hari pertama dari tahun Masehi. Ya, kalau kita mundur tanggal 1, tanggal 31 dan seterusnya sampai tanggal 25 itu 8 hari. Baca di Alkitab. 8 hari sesudah Yesus dilahirkan disunat, karena itu hukum Taurat. Maka tanggal 1 Januari adalah hari memperingati sunatnya Yesus. Makanya saya heran ya, ada orang-orang itu salah kaprah ya soal tidak merayakan Natal tanggal 25 itu. Ada loh teman-teman saya loh, tak meneng noai. Tapi ini ketemu saya, ayo duduk kita belajar sejarah. Iya kan? Ini orang yang goblok gitu saya bilang. Agama itu tidak muncul dari benua Amerika, tidak muncul dari benua Eropa. Semua agama itu muncul dari benua Asia. Arab itu Asia loh. Makanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu semuanya munculnya di Asia. Nah kok tiba-tiba diadopsi sama yang lain, dibuat salah gak karu-karuan. Ngaco itu namanya. Makanya kalau ada orang-orang barat itu menyampaikan firman Tuhan yang keliru-keliru, tidak perlu merayakan hari Natal pada tanggal 25 itu, waduh, orang kayak gini sudah ngerusak gereja ini namanya. Tidak ngerti sejarah. Nah itulah sebabnya sama juga dengan orang Muslim. Ya, yang baru ditangkap itu kan bilang tahun kemarin kalau Yesus lahir lalu sapa bidane loh. Ya anak sih bidane, tapi apa disebut jenenge ya gak mungkin kan ngono loh.
Ya, terus apa? Loh, kan ada ibunya kan, Maria. Ya kan. Cuma orang Islam itu kan salah mengertinya adalah Tritunggal itu dia bilang Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Allah Bapa itu ya Bapa, Allah Ibu itu Maria, Allah Anak itu Yesus. Nah itu ngaco. Itu namanya salah paham. Mereka punya pengertian Tritunggal seperti itu. Nah Tritunggal kita kan tidak begitu. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Loh kok Maria jadi Tuhan itu tekon diceritane kan gitu. Ya. Tapi tetap Maria disebut di dalam Lukas itu disebut Bunda Maria. Di Al-Quran dibilang Isa binti Maryam. Tidak pernah Isa bin Yusuf, tidak ada. Coba cariin, tidak ono. Aku ya heran. Karena apa? Karena Yesus memang anak Maryam, bukan anak Yusuf. Karena Roh Kudus hanya pinjam rahimnya Maria. Dari situ Islam setuju. Tapi soal kematian kebangkitannya ngawur, ngaco. Nah itu. Makanya kita perhatikan banyak hal-hal yang salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maka kita belajar sungguh-sungguh Yesus yang adalah cahaya kemuliaan. Bagaimana cahaya kemuliaannya? Sekarang dia dimuliakan oleh semua agama, termasuk agama Kristen. Khususnya agama Kristen memuliakan dia. Bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Dosa hanya bisa selesai oleh karena korban Kristus. Langit ini pasti rusak, akan lenyap. Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan lenyap. Karena apa lenyapnya langit dan bumi? Karena dosa, nggak ada lain. Itulah sebabnya maka Allah atau melalui Yesus Kristus dia menyediakan langit baru, bumi baru, LB3. Dengan Yerusalem baru turun dari surga dari Allah sebagai ibu kotanya. Itu jelas. Gitu loh. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus telah membayar keadilan dengan dia mati di atas kayu salib. Atas kita Yesus itu bukan berdasarkan keadilan, atas kita Yesus itu berdasarkan anugerah. Itu yang namanya sola gratia, kemurahan Tuhan. Dia sekarang tidak mau pilih-pilih orang, tetapi dia menurunkan anugerahnya itu seluas-luasnya. Barang siapa percaya dia akan diselamatkan. Gak lagi milih orang. Sekalipun anugerah itu juga bagian dalam tanda kutip pilihan Tuhan. Anugerah dibuka sebesar-besarnya, ayo percaya sama aku. Yang gak percaya sudah, yang percaya mari. Nah kita bagian orang-orang yang diselamatkan, orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga hari ini Roh Kudus menyertai kita, pimpin kita, dia tuntun hidup kita. Sehingga apa? Ada batasan hidup kita, kita tidak boleh hidup sebebas-bebasnya dalam dosa. Sekarang kita diberikan kebebasan hidup adalah hidup untuk Tuhan. Itu yang namanya free will. Kebebasan hidup untuk Tuhan, itu yang benar. Bukan kebebasan hidup untuk diri, untuk dunia, untuk setan-setan. Tetapi kebebasan hidup untuk Tuhan. Dan keselamatan itu nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. 32.
Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau batu, bab itu jiwa bersorak-sorai. Bersama kita bangkit berdiri. Mulutku puji-puji namamu. Glory Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah perlindungan Tuhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teduh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan, bab itu jiwa bersorak-sorai. Mulutku puji-puji namamu. Hari haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas kami. Keselamatan yang ada dalam hidup kami bukanlah keselamatan bersyarat. Keselamatan yang kami dapatkan, keselamatan karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu ini Tuhan, sehingga hari-hari hidup kami yang kami jalani sampai hari ini semuanya juga karena anugerah-Mu Tuhan.
Semuanya karena pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya, untuk kami boleh hidup di dalam keselamatan yang kekal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, dalam banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa cahaya kemuliaan Tuhan melalui Yesus Kristus telah bercahaya dalam hidup kami, dan cahaya itu pun harus bercahaya melalui hidup kami kepada setiap orang, supaya dunia yang gelap ini dapat menerima terang Tuhan itu, supaya kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Berkatkan dalam kehidupan kami sekaliannya Tuhan, yang kami sadari bahwa dosa telah memberi dampak yang sangat-sangat besar dalam hidup manusia, di dalam kerusakannya, di dalam kebinasaannya, di dalam kehancurannya. Tetapi syukur kami kepada Tuhan, yang dulunya manusia peka kepada kebencian, kepada iri hati, tetapi sekarang manusia hidup diberikan kepekaan akan kasih Tuhan, untuk kami boleh mengasihi sesama kami, supaya oleh kasih itu Tuhan kami boleh menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami semuanya, bahwa hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya anugerah pertolongan Tuhan tetap limpah atas setiap kami sekalian. Diberkati setiap kami Tuhan, di dalam kami hidup bagi Engkau Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan kami semuanya, sehingga kami boleh melihat kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami sekaliannya. Sekali lagi Bapa di surga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu segala pergumulan hidup kami, dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, menantu, cucu, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu-ibu janda juga kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam pergumulan mereka sekaliannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat usaha pekerjaan yang kami sedang kerjakan, mulai dari pegawai negeri sipil, perwira swasta, orang-orang yang bekerja swasta, yang bekerja di pabrik, di perusahaan, di mana saja Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat setiap anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya masa pendidikan daring ini tetap kami mohon kepada-Mu Tuhan. Minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu semester haleluya akhir untuk haleluya ujian-ujian yang kami hadapi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebelum masuk pada haleluya semester genap yang akan datang, kami juga siapkan diri kami, anak-anak kami, untuk boleh kembali sekolah secara tatap muka. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat haleluya Ibu Darmaji yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong buat Bapak Darmaji dan semua keluarga yang sedang haleluya merawat Ibu ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala sakit penyakit yang dalam tubuh ini kami akan usirkan, hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru, nama Engkau dipermuliakan, dibesarkan. Demikian juga buat Bapak Thohir, buat Bapak Jaidi juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tetap beri kesehatan, kekuatan. Kami hanya bisa mohon kepada-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan pertolongan kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, terus menolong dan memberkati kami sekaliannya. Persembahan-persembahan sebentar kami akan bawa kepada Tuhan, dan Tuhan pakai gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Menjelang Natal juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan ibadah kami maupun juga semua yang menjadi aksi sosial untuk Natal ini, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, dan kami berdoa buat semua perjalanan hidup kami. Secara khusus kami juga berdoa buat
Niko yang besok akan melanjutkan perjalanan untuk pindah ke Flores, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati di sana, Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan, ayah, ibu, adik, dan semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Bapa, kasih sayang cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus, minta pimpin kita sekali mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman menjadi perhatian buat kita sekaliannya. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah kita, hari Rabu ada doa, hari Jumat ada PA, ya, jam 6:30 malam. Ya. Kemarin saya mau PA nututi dari Pacet, ya, karena saya harus menunggu bahan datang dan saya turun lebih cepat, tapi sampai di taman mobil saya remnya blong, hampir nabrak, ya. Jadi saya harus minggir. Sebenarnya saya di taman sudah 5:30, ya. Saya perhitungkan saya bisa melayani sore di tempat ini, tapi waktu ngeblong itu seperti lepas badan saya, gitu ya, gitu ya. Jadi saya mesti mendinginkan mobil itu hampir lebih 1 jam baru saya bawa ke bengkel, dan baru kemarin saya kemudian bongkar semuanya di bengkel, dan lumayan, ya. Saya bilang mahal enggak masalah, cuma kan kalau nyawa ini mau dibayar berapa kan, gitu ya. Jadi untung itu, lagi ngebut kemarin. Untung di taman itu lagi macet, jadi waktu macet itu lagi ngerem dadal ngeblong. Waduh iki. Ya. Jadi kalau macet mendadak ditubruk dari belakang enggak masalah. Nah ini kalau menabrak dari belakang salah bener salah kan, gitu ya. Jadi saya minggir, jadi enggak nututi sampai di sini. Saya baru sampai rumah kira-kira jam 8:30 malam, ya. Jadi kemarin saya tidak sempat bisa melayani, tapi pagi masih ada doa, dan hari Jumat besok tetap ada kebaktian PA jam 6:30 malam. Lalu tanggal 20 mohon perhatiannya, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu. Saya tadi sebenarnya mau pisah saja, ya, untuk tidak gabung Natal bersama sekolah minggu, tapi untuk nanti minggu depan kita gabung saja, karena juga tidak terlalu banyak, ya. Anak sekolah minggu kita hanya ada 7 orang, ya. Nanti kalau tidak bisa dipimpin sama siapa ini, Tias nanti sama siapa ini, Sela, ya, Sel, ya. Jadi nanti anak-anak ikut Natalan bersama di gereja Lebak, ya. Nanti sediakan transportnya. Jadi nanti minggu depan anak sekolah minggu saja, ya, yang ikut, ya. Nanti kalau ada orang tuanya mau ikut, ya, tetap untuk protokol kesehatan, ya, prokes, ya. Tetap kita akan adakan kebaktian di sini jam 10 siang, ya, jam 10 siang. Jadi untuk itu, ya, untuk Natalan masih kita atur waktu karena dapat edaran dari Kementerian Agama bahwa tidak boleh ada perayaan, hanya ada kebaktian atau misa Natal itu tanggal 25 untuk misanya, dan hari-hari lain tidak ada perayaan. Dan juga saya kontak dengan beberapa kawan-kawan juga di PGPI maupun juga di gereja-gereja lain juga sama, malah mereka masih Natalannya itu online, ya. Masih ada yang Natalan online, tidak ada yang merayakan Natal, ya. Yang khususnya gereja-gereja besar belum berani merayakan Natal, ya. Jadi hanya melalui online. Lalu kita tidak ada perayaan Natal, tetapi kita tetap ada ibadah Natal. Nanti tanggal 25 itu tetap jam 10. Lalu kemudian untuk tanggal 27 mungkin kita ambil sore, ya, supaya nanti kalau lagunya
malam kudus itu enggak siang kudus kan gitu ya. Jadi misalnya kalau tanggal 27 ya hanya tanggal 27 itu sore saja kebaktian, misalnya jam 5:30 ya. Jadi kebaktian ibadahnya tidak pagi tapi ibadahnya sore ya. Jadi nanti supaya kalau kita nyanyi malam kudus itu benar gitu ya, genah malam kudus gitu ya, enggak siang kudus ya. Jadi hanya tanggal 27 kita akan ambil kebaktian sore mulai jam 5:30 ya, mulai 5:30. Karena juga hari-hari ini kan hari-hari masuk musim hujan ya. Jadi kadang-kadang kita juga takut kalau sore ada kebaktian karena hujan ya. Tapi tanggal 27 itu saja khusus untuk kita kebaktian Natalan ya, ibadah Natalan ya. Nanti diumumkan lagi tanggal 31 ada kebaktian tutup tahun, lalu tanggal 1 ada kebaktian buka tahun ya. Atau kita merayakan harinya Yesus disunat kan gitu ya. Kan memang tradisi begitu ya. Ternyata saya baru lihat sejarahnya. Walah, tanggal 1 Januari itu dimulai sebagai hari pertama waktu Yesus disunat ya. Jadi itu ada sebuah tradisi yang akhirnya orang itu membuat penanggalan tanggal 1 Januari itu sebagai hari waktu Yesus disunat. Nah, itu kan orang lupa. Yang kita tahu di otak cuma tahun baru toh ya. Sama juga bahwa ternyata libur itu hanya tanggal 24 sampai 27. Sebenarnya libur cuma 24, 25 itu memang hari tanggal merah, tanggal 26 itu memang hari kejepit ya, hari Sabtu itu enggak ada kerjaan. Jadi libur hanya tanggal 24 mestinya. Ya, tapi libur nasional itu tanggal 24, 25, 26, 27. Lalu tanggal 28, 29, 30 itu masuk. Ya, masuk. Lalu kemudian tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu libur. Jadi yang libur benar itu 24 sama 31 untuk pegawai negeri ya. Kalau Sabtu kan pasti libur ya. Kalau tanggal merah pasti libur, Minggu juga pasti libur. Jadi liburnya itu cuma tanggal 24 dan tanggal 31. Jadi tanggal 28, 29, 30 yang rencananya menjadi libur panjang oleh pemerintah dibatalkan. Tetap masuk. Karena apa? Menghindari yang namanya liburan ya. Karena dampak dari liburan ini yang kemarin, libur Maulid itu penambahan jumlah terkonfirmasi itu banyak sekali ya. Dan rumah sakit di Surabaya sudah overload ya, sudah penuh, termasuk rumah sakit lapangan ini di Indrapura juga sudah penuh ya. Jadi kenaikan kemarin itu sudah terkonfirmasi sampai kemarin itu sudah 611.000 orang yang terkonfirmasi. Yang masih dirawat di rumah sakit itu jumlahnya masih 65.000-an orang seluruh Indonesia. Ya, khususnya untuk Surabaya, Jakarta dan beberapa daerah itu sudah overload, sudah penuh semua. Ya, dan banyak yang meninggal ya, termasuk juga yang kemarin waktu coblosan itu yang di Makassar, di Baru ya, di Sulawesi itu. Hari itu dia mau pilihan, dia mati ya kena COVID ya. Lalu kemarin juga saya lihat di Google ada dokter dari Bojonegoro ya yang meninggal di Erlangga. Dia kena COVID dengan bayinya, meninggal juga ya. Jadi ini masih sangat berbahaya, sangat beresiko. Tanda-tanda orang kena COVID sekarang juga bertambah. Ada yang umum kan flu ya, batuk, pilek, demam berdarah, batuk, pilek, flu ya, panas ya. Lalu kemudian ditambah lagi kemarin kehilangan rasa. Ya, enggak bisa mencium, enggak bisa merasa ya. Jadi kalau masih ada orang goreng sambel ya, lombok gitu ya, sampai wahing-wahing, puji Tuhan sehat ya. Ya, wah. Tapi kalau ada orang kemudian
Makanya jangan ngamuk-ngamuk ya. Jadi kalau apa iki? Puji Tuhan jangan ngamuk gitu loh. Waduh, si ono rasane, tapi kalau ada orang sudah ndak bisa rasa, kena Covid Anda. Ya, gitu. Jadi ini misalnya ibu masak apa iki gawe wong wahing, puji Tuhan mek ngetes nak iki sak omah iki kan sing kena Covid kan gitu ya. Itu indera perasanya itu diuji begitu ya. Jadi ojo ngamuk gitu ya. Ya, lalu kemudian makannya itu misalnya kurang garam. Iki kok gak ono rasane. Puji Tuhan, kayak ono sambel, kayak ono garam maneh. Ya, bukan ibu tidak ngasih, cuma ngetes, masih ada rasanya enggak lidahnya. Ya kan? Atau dikasih garam kakean. Wah, iki apa cek kake? Ngetes nak. Anda kena corona apa enggak kan gitu ya. Tapi kalau sudah dikasih begitu dan tidak merasa, nah itu cepat diperiksa, tetap cepat diswab. Ya, jadi itu tanda-tanda ya. Iling ya tanda-tanda kayak begitu. Kemudian yang sekarang yang baru adalah orang mengalami kebingungan. Ya. Apa namanya? Istilahnya delirium ya. Ya, itu orang-orang bingung. Ya. Makanya ana wong bingung aja dicedeki. Iki lagi kena corona, ya. Ya, omaku nang ndi mati kon ya kan. Ya. Wah, itu bahaya itu. Jadi sampai ada orang bingung tolak-tolak gak jelas itu hati-hati, mesti dilihat ya. Orang ini sudah memang pikun atau kena corona. Ya, jadi ada anak muda moro-moro bingung, hati-hati. Itu corona ya kan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang baru adalah matanya merah. Ya, seperti orang kena sakit mata tetapi bukan sakit mata. Ya, itu tanda-tanda. Jadi kalau saudara lihat ada orang matanya merah, lihat karena kurang tidur atau aku turuku itu wis sesuai. Oh wis, ojo dicedeki, pakai protokol kesehatan. Ojo cedek-cedek ya, motomu merah kan gitu ya. Ya. Jadi itu tanda-tanda. Jadi lihat kalau orang wahing wis ojo cedek-cedek ya. Orang batuk gitu, jadi jaga jarak ya 2 meter ya. Gitu. Pakai masker awake dhewe. Wahing langsung tutupin gitu. Ya. Jadi jangan kita demam, panas dan sebagainya, jangan cedek-cedek. Matanya merah, ojo cedek-cedek kan gitu ya. Jadi itu tanda-tanda yang harus kita lihat hari ini. Dan virus itu bermutasi, dia membelah diri, bermutasi baru, jadi itu bisa berbahaya ya. Jadi harapan saya tetap protokol kesehatan diperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, jangan anggap remeh, khususnya yang di rumah sakit. Wis ketat deh pastinya, ya kan. Ya itu sangat berbahaya ya. Jadi kita tetap berdoa supaya kita diberikan kesehatan, kita bisa melewati Natal ini sampai tahun depan kita berjumpa dengan Tuhan. Saya kira itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.